Nanti kalau di jalan ketemu bisa kenal ya Pak ya? Betul, bisa berinteraksi. Ya. Karena kita Iya, sedang bicara topiknya komunikasi. Komunikasi itu betul. sangat besar peranan dari mimik wajah ya. Baik, tapi ya monggo ya yang bisa aja untuk membuka videonya silahkan. Baik, terima kasih Ibu Karunia ya, Ibu Nia, Iya Pak. Ya. Pak Taufik dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, ya, jurusan teknik. Saya diminta sharing tentang communication and negotiation. Sesungguhnya ini topik yang sangat tepat untuk teman-teman semua ini. Kenapa? Ada dua hal penting. Yang pertama karena kelemahan utama orang teknik biasanya ngomongnya kagak bagus. Alasan kedua, karir akan sangat bermasalah bila komunikasi tidak bagus. Banyak orang hebat, orang pinter, tapi ketika suruh tampil ke depan komunikasi tidak bagus, akhirnya dia tidak bisa menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kemampuannya. Karena belum apa-apa, udah grogi duluan. Belum apa-apa, sudah stres duluan gitu ya. Jadi menurut saya kemampuan komunikasi dan negosiasi bagi orang teknik saat ini sangatlah penting. Sebetulnya tidak hanya orang teknik, bagi siapapun. Namun khusus untuk rekan-rekan di teknik, ini luar biasa penting. Karena biasanya orang teknik itu senang angka, senang ngitung, senang otak-atik, rumus, kimia, fisika gitu. Jarang ngomong gitu ya. Nah, jago-jago di bidang ngitung, di bidang teknik tadi, tapi ketika mempresent sesuatu, ketika menginfluence atasan, ketika mempengaruhi kawan, menerangkan sesuatu kepada tim, itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasinya. Jadi menurut saya tepat bila hari ini kita berbicara mengenai topik komunikasi dan negosiasi. Nanti feel free bila ada pertanyaan disampaikan. Saya coba nanti sampaikan dulu sekitar berapa tadi ya, 40-an menit, 35-40 menit. Nanti selanjutnya silahkan untuk kita diskusi ya. Baik, izinkan saya mau share screen. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Baik. Sudah. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bicara hari ini tentang topik komunikasi dan negosiasi. Ya, ini adalah sebuah topik penting yang saya sampaikan tadi banyak dikesampingkan. Padahal kalau diamati dalam dunia nyata, lebih dari 70% waktu seorang profesional itu digunakan untuk komunikasi. Apalagi Anda nanti kalau jadi pemimpin, jadi leader, itu 70% lebih waktunya itu untuk komunikasi. Untuk komunikasi kan banyak ya. Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi. Jadi untuk negosiasi, untuk presentasi, untuk coaching, untuk counseling, untuk training, itu semua kerjaan pemimpin. Ya, oleh karena itu 70% lebih waktu seorang profesional digunakan untuk berkomunikasi. Sehebat apapun seseorang, bila kemampuan komunikasinya tidak bagus, maka dia akan mengalami kesulitan di dalam membangun karirnya, di dalam membangun bisnisnya, gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau kenalan dulu.
Saya saat ini Vice President Corporate Affairs di Kawanama Group dan juga Direktur di Elite People Solution. Ini bagian dari Kawanama Group juga. Ya, di samping itu saya ada sejumlah aktivitas, menulis buku. Ini baru 2, ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa 1 lagi, sehingga tutup tahun bisa 3 buku. Saya pernah di S3 ngambil manajemen SDM, pernah pendidikan di Lemhanas, lalu saya anggota Tripartit Nasional sekarang yang sedang sibuk mengurusin tentang Omnibus Law serta rancangan peraturan pemerintah turunannya. Ya, sekarang hampir tiap hari ngurusin ini. Saya juga Wakil Ketua Umum di Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, staf ahli di Himpunan Pengusaha Retail Indonesia, Ketua Tim Purumus untuk standar kompetensi retail. Saya juga dosen, seperti Pak Taufik ya. Pak Taufik kan di atas saya ya, ketua jurusan, kalau saya dosen yang ngajar ya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya juga anggota steering committee untuk Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Ini gerakan yang mendorong agar semua sektor itu punya SKKNI agar bisa disertifikasi. Dan terakhir, saya juga adalah Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Insan Retail Indonesia. Baik, ini sudah ada 50-an peserta. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda tidak sia-sia meluangkan waktu. You spend your time. Mudah-mudahan bisa you gain sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan rekan-rekan sekalian. Ya, baik. Ini hal penting, saya sampaikan tadi, komunikasi dan negosiasi. Memang sahabat sekalian, itu hari ini banyak paradigma lalu yang masih cukup melekat di orang sekarang. Ya, paradigma lalu tentang komunikasi. Ya, paradigma yang cukup kuat adalah dulu orang sering mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Nah, saya sebelum saya ngomong, saya pengen coba Anda ketik di chat apa maksud tong kosong nyaring bunyinya. Ayo, siapa? Silakan duluan, siapa? Bebas. Tong kosong nyaring bunyinya. Nanti di akhir sesi saya menyediakan 2 buah buku saya free, buku Speak to Lead untuk dikasih free nanti melalui Bu Feci ya. Silakan. Bagi teman-teman yang memiliki nanti tingkat kontribusi atau kualitas pertanyaan, nanti dipilih oleh panitia ya, dipilih 2 orang yang terbaik. Silakan. Mulai sekarang silakan chatting dulu apa yang dimaksud dengan tong kosong nyaring bunyinya. Menurut Anda apa? Silakan chat. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak atau nggak? Setirnya gitu. Pernah dengar nggak? Terus apa menurut Anda? Tong kosong nyaring bunyinya. Ini udah ada beberapa Pak yang chat. Saya lihat chatnya di mana ini ya? Sebentar. Kalau sharing screen, saya nggak bisa lihat chat ya? Iya Pak. Oh, bisa. Oke. Thank you. Ini ada yang chat. Oke. Rekan ini. Oh, ini regulasi ya. Banyak omong otak kosong. Wah, keren tuh istilahnya, bagus ya. O-nya banyak. Banyak omong otak kosong, keren. Banyak omong tapi tidak berbobot, Pak. Good. Dari siapa nih banyak? Oh, dari nomor saya nggak kenal namanya ya. Oh, dari Yudhistira, dari Felix. Oke, thank you. Dari Ruth tadi apa? Orang-orang yang banyak omong sama dengan orang yang bodoh. Oke, tong kosong nyaring bunyinya ya. Oke, dari Renaldi, ini tidak ada perkataan yang bermakna. Oke. Dari Darren, orang yang pengetahuannya belum banyak, lebih banyak berbicara. Oke. Banyak omong tapi gak ada isinya. Viola, thank you. Regen itu banyak bicara tapi gak berbobot. Oke, good. Thank you.
teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya. Desta bagus juga, banyak omong gak ada isinya, dan Renaldi banyak janji manis tapi tidak ada bukti. Good. Thank you, thank you. Nah, itu tuh teman-teman dulu sangat melekat. Sehingga apa yang terjadi? Orang takut ngomong. Pokoknya jangan banyak omong dah. Kalau kerja udah kerja aja. Kalau belajar aja, udah diem, banyak. Jangan banyak ngomong. Karena kalau kamu banyak ngomong, kamu akan dikenal sebagai tong kosong, nyari bunyinya nanti. Bahaya tuh, udah diem aja, yang penting kerja saja. Ya, di dunia kerja banyak seperti itu juga tuh. Ya udah, yang penting kerja aja, selesai gitu. Nah, sahabat sekalian, kalau dulu itu kita kerja bagus, tidak perlu ngomong, silahkan. Itu dulu. Tapi zaman sekarang, itu persaingan sangat ketat. Sekarang itu kompetisi sangat luar biasa. Sehingga hari ini tidak bisa tong kosong nyaring bunyinya. Hari ini kita harus berjuang keras, tong isi nyaring bunyinya. Artinya apa? Kita berjuang keras agar kita mampu menjual diri dengan baik. Harus mampu mengkomunikasikan kehebatan diri. Tadi saya bilang, ketika bersaing sangat ketat, banyak orang-orang hebat, tapi kagak mampu ngomong, akan tenggelam. Ya, jadi saya ingin menekankan sekali lagi, terutama ke rekan-rekan yang jurusannya teknik, nih engineering, pastikan Anda harus hebat pada bidang Anda, tapi on the other hand, make sure that your communication also good. Karena ini adalah dua hal yang tidak bisa ngomong. No, ini ya. Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan semua, sahabat semua untuk Femeo tadi atau apa tadi istilah tong kosong nyaring bunyinya tadi, jangan sampai membuat Anda terhantui lalu takut ngomong ya. Sekarang zamannya, saatnya Anda untuk hebat, isinya tongnya isi tapi juga suaranya nyaring gitu ya, bisa jual diri dengan baik. Satu lagi, diam adalah emas. Itu silent is golden. Sebenarnya diam adalah emas mungkin cocok juga bagi pencuri yang sedang ngumpet gitu kan, karena kalau ngomong ketahuan gitu ya. Tapi bagi kita teman-teman sekalian yang sedang membangun karir ke depan, yang ingin hebat berbisnis ke depan, maka komunikasi itu luar biasa penting. Tidak bisa diam adalah emas. Yang benar adalah berkomunikasi dengan benar, itu adalah emas gitu ya. Baik. Kita ada dua topik. Sebetulnya yang pertama adalah komunikasi yang cukup general, dan yang kedua adalah tentang negosiasi. Ya. Baik. Kita akan masuk ke topik pertama dulu, yaitu tentang komunikasi. Komunikasi ini atau communication skill, saya akan sharing ke teman-teman semua 3 aspek ya. Yang pertama adalah, ini poin core-nya ya. Core dari sebuah komunikasi. Saya karena waktu kita terbatas, itu hanya tidak sampai 1 jam. Jadi saya mencoba menyampaikan yang sifatnya very essential untuk kita ketika kita communicate something kepada seseorang atau kepada tim, kepada sejumlah audiens. Yang pertama adalah what will not be denied. Apa yang tidak akan ditolak. Artinya maksudnya di sini adalah bagaimana agar komunikasi kita itu ngomong apapun orang mau dengar. Nah, ini sangat penting nih. Bagaimana rekan-rekan bicara apapun ke orang lain itu orang mau dengar. Karena hari ini tidak sedikit orang
yang belum juga ngomong, orang sudah nggak mau dengar duluan gitu ya. Belum juga ngomong, orang sudah tidak mau dengar duluan. Nah, dalam poin 1 ini kita akan sharing nanti bagaimana caranya agar kita tidak ditolak dalam berkomunikasi. Ya. Yang kedua, kita akan bicara nanti mengenai bagaimana kita mencapai tujuan dari komunikasi kita, tapi dengan cara smooth, tanpa melakukan pressure kepada pihak lawan. Bagaimana yang kita inginkan sampai, tapi tanpa mempressure kepada pihak lawan. Ya, kita akan lihat nanti. Dan terakhir, ini saya akan mengajak membangun paradigma rekan-rekan sekalian, makna komunikasi yang lebih dalam. Bahwa sesungguhnya Anda itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, apa maksudnya? Nanti kita akan bahas 3 aspek ini dalam bahasan tentang komunikasi. Nanti di bagian kedua kita juga akan bicara mengenai negosiasi, ya. Negosiasi lebih sedikit spesifik. Nanti bagaimana kita bisa mencapai objektif dari negosiasi dengan cara baik. Nanti kita bahas pada bagian kedua dari sesi ini, ya. Baik. Kita masuk dulu ke komunikasi untuk yang pertama, yaitu bagaimana agar kita ketika berbicara kepada siapapun, bicara kepada atasan, bicara kepada rekan kerja, kepada bawahan, kepada pasangan, itu kan, kepada orang tua, kepada lain-lain. Bagaimana kita kalau bicara itu diterima, bicara itu tidak ditolak. Nah, ini sangat penting karena kalau bicara itu teman-teman pasti kita ingin diterima kan? Karena kalau ditolak itu sakitnya itu di sini gitu kan? Kalau kita bicara ditolak sama orang yang kita ajak bicara. Anda nembak pacar gitu kan? Nembak pacar kalau tidak dengan cara smooth dan smart, belum juga ngomong udah lu mau ngomong ya? Enggak, pergi. Itu bahaya sekali gitu kan? Jadi ini ada jurus penting yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita ketika berkomunikasi itu bisa diterima dengan baik, ya. Baik. Ini topik yang pertama, ya. Ini adalah penjelasan topik pertama. Ya, topik pertama kita tentang komunikasi. Dalam komunikasi tadi ada 3 aspek yang kita bahas. Nomor 1 adalah ini. Apa yang membuat kita tidak ditolak? Apa yang membuat kita diterima dalam berkomunikasi? Ya. Yang pertama adalah role model. Ya. Yang kedua adalah give benefit, answer the need. Nah, kita bicara dulu yang role model. Ya. Jadi teman-teman, dalam berkomunikasi ini ada satu hal penting yang harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita, bahwa seseorang itu akan didengar dengan baik, ya, ketika secara the person, ya, secara nanti teman-teman yang mau lebih dalam baca di bukunya ya. Nanti saya kasih tuh 2 orang terbaik, 2 buku saya. Yang pertama itu the person-nya. Ini sangat penting. Jadi supaya kita ngomong apapun diterima, kita harus menjadi the person yang role model. Kita punya kualitas diri yang layak untuk didengar. Kita memiliki kualitas diri yang pantas diikuti. Kalau kita dirinya dikenal sebagai pribadi yang tidak jujur, pribadi yang tidak role model, sebelum Anda berbicara apapun, orang sudah tidak mau dengar duluan. Jadi agar orang mendengar, maka ada PR awal. Kita harus memastikan diri kita, kualitas diri kita itu menjadi role model. Ya, role model dari aspek apa? Nah, saya menyederhanakannya, role modelnya dari aspek 5 diamond ini. Ya, jadi 5D ini maksudnya adalah ada 5D yang harus kita make sure dalam diri kita agar kita itu menjadi sosok orang pengen mendengar. Menjadi sosok yang layak didengar kata-katanya. Menjadi sosok yang pantas dituruti ucapannya. Nah,
5D itu apa? Ya. D yang pertama adalah difference. Nah, ini sangat penting bagi adik-adik yang masih kuliah sekarang. Kalau Anda omongannya pengen didengar, Anda ucapannya pengen dituruti sama siapapun, maka mulai sekarang pastikan Anda menjadi pribadi yang difference. Difference artinya pribadi yang unggul, pribadi yang menonjol dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Sekarang zamannya persaingan yang luar biasa. Ingat prinsipnya, kalau Anda biasa, maka Anda akan binasa. Ya. Anda biasa, Anda akan binasa. Ketika Anda jadi orang biasa-biasa, ngomongnya pun tidak menarik untuk didengar. Tapi lain kalau Anda itu ahli pada bidang Anda. Anda menonjol pada bidang Anda hebat pada bidang Anda. Mumpung Anda masih kuliah, jangan biarkan waktu Anda terbuang sekedar kuliah. Tapi lakukan kuliah sebaik mungkin, kuasai ilmunya, tambah sertifikasinya, karena ini akan membuat Anda unggul. Anda difference, Anda beda. Ketika Anda difference, ketika Anda beda, disitulah orang ingin mendengar kata-kata Anda. Kalau orang biasa, walaupun ngomongnya hal bagus, orang nggak mau dengar. Ya, ini sangat penting, rekan-rekan sekalian. Menjadi pribadi yang difference, menjadi pribadi yang unggul akan menopang komunikasi Anda dengan baik. Tapi kalau Anda jadi orang biasa-biasa, maka komunikasi Anda akan mengalami kesulitan. Orang nggak mau dengar, orang nggak tertarik dengan Anda. Alah, ngomong apa sih? Dia juga biasa-biasa aja kok. Tapi ketika Anda menonjol, ketika Anda unggul, ketika Anda hebat pada bidang Anda, maka Anda akan diterima ngomong apapun. Itu prinsipnya, difference. Jadi kalau Anda sekarang ngambil teknik manufacturing gitu kan, atau Anda ngambil supply chain engineering atau service engineering, itu silahkan. Tidak ada jurusan yang jelek, tidak ada keahlian yang buruk. Yang jelek dan buruk itu kalau Anda hanya pura-pura ahli. Anda pura-pura punya jurusan tapi tidak ahli dan tidak hebat pada jurusan tersebut, pada bidang tersebut. Ya, apalagi ke depan persaingan tidak hanya kita dengan orang Indonesia, kita sudah the world is flat, dunia itu sudah datar. Kita bersaing dengan semua bangsa, kita bersaing dengan semua negara. Kalau kita hanya biasa-biasa, kita akan binasa. Jangankan dalam berkarir dan berbisnis, dalam ngomong saja, dalam komunikasi saja, orang biasa itu tidak menarik untuk didengar. Ya, jadi nomor satu, agar kita didengar, agar omongan kita tidak ditolak, maka pastikan kita role model dari aspek difference. Kita pribadi yang unggul pada bidang kita masing-masing. D yang kedua, dream big. Dream big maknanya adalah kita harus menjadi contoh, menjadi role model pribadi yang punya impian besar dalam hidupnya. Kenapa ini penting? Orang yang punya impian besar, rekan-rekan sekalian, itu akan nampak dari cara berjalan dia, cara bersikap dia, cara menatap dia. Itu sangat beda. Ada mahasiswa sama-sama jurusannya sama. Angkatannya sama. Dia sama-sama tingkat 1 misalnya. Lalu ketika ditanya, yang satu mengatakan, oh saya pengen ahli di bidang ini, dan maksimal saya pengen kuliah selesai dalam 3 tahun. Gitu ya. Itu dream dia tuh, dreamnya 3 tahun selesai. Yang satu apa? Alah, yang penting kuliah aja lah, atau biaya sama orang tua saya dibayarin, mau selesai 5 tahun, 6 tahun nggak apa-apa, duit bapak saya banyak. Kira-kira dua orang ini dalam cara belajarnya, cara bersikapnya, cara geraknya, cara jalannya, beda nggak? Pasti sangat beda. Orang yang punya impian itu akan berenergi. Dalam berkarir juga sama nanti. Sama-sama misalnya menjadi SPG lah di toko gitu ya, di store. Yang satu mengatakan kepada dirinya bahwa saya paling lama 5 tahun ke depan harus sudah jadi manajer toko gitu misalnya.
sudah menjadi store manager. Tapi yang satu mengatakan kepada dirinya, alah, yang penting kerja aja lah, atau tiap bulan dapat gaji, udah jalanin saja. Kira-kira dua orang ini sama tidak dalam dia bersikap setiap harinya? Pasti beda. Siapa yang punya energi, siapa yang tatapannya tajam, siapa yang gerakannya gesit, siapa yang dalam dadanya bergelora energi yang luar biasa, dia yang punya dream. Nah, sahabat sekalian, orang yang punya dream, komunikasinya menarik untuk didengar. Tapi orang yang tidak punya impian, orang yang hanya sekedar menjalani hidup saja, maka dia tidak menarik. Kata-katanya akan biasa saja. Tidak ada energi dalam kata-katanya. Ya, jadi pastikan kalau kita pengen ngomongnya didengar sama orang, pastikan kita menjadi pribadi yang memang punya impian dalam hidup sehingga berenergi ketika kita berbicara kepada siapapun. Ya, nanti kalau kurang clear silakan boleh ditanyakan, ya, atau boleh baca bukunya juga, ya. Nah, dare to fight for dream, ini D yang ketiga. Sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, hari ini orang pintar banyak. Hari ini orang yang ilmunya tinggi banyak. Orang yang rajin banyak. Orang yang mau belajar gigih secara belajarnya banyak. Ya. Tapi orang yang punya kegigihan dalam menjalani hidup, dalam meraih apa yang dia inginkan, ini yang tidak banyak. Hari ini sering kita temukan orang yang lebay. Ada masalah sedikit, berhenti. Ada tantangan muncul, mundur. Ada problem datang, menyerah. Orang yang seperti ini ngomongnya tidak akan menarik. Karena dia tidak gigih dalam menjalani hidupnya. Prinsip dalam Dare to Fight for Dream adalah orang yang role model dari aspek ini adalah mereka yang ketika ada problem dalam hidupnya senantiasa fight, maju ke depan. Kan beda orang sukses dengan orang gagal sederhana. Yang sukses sama-sama dengan yang gagal itu menghadapi problem. Sama-sama memiliki masalah. Betul? Nah, apa bedanya? Kalau orang sukses itu ada masalah, dia fight. Sedangkan orang gagal ketika ada masalah, dia flight. Jadi bedanya tipis. Yang satu fight, yang satu flight. Ya. Nah, orang yang punya energi fight hebat ini, orang yang dare to fight ini, ketika dia berkomunikasi, orang ingin mendengar kata-katanya. Tapi sebaliknya, orang yang mudah menyerah, orang yang mudah kalah, orang yang cepat lelah, orang yang cepat mundur, maka ketika berkomunikasi tidak menarik kata-katanya. Tidak layak didengar, tidak pantas untuk diikuti kata-katanya. Ya, jadi yang ketiga, sahabat sekalian, pastikan agar ngomong kita didengar sama orang, kita juga harus role model dari aspek kegigihan dalam menjalani proses. Ya, kegigihan dalam melakukan sesuatu. Baik, yang keempat. Nah, ini dia, diversity. Ini sangat penting, apalagi kita berada di Indonesia. Indonesia itu sangat beragam. Suku bangsanya banyak, bahasanya banyak. Oh ya lupa, hari ini kita Hari Sumpah Pemuda ya, cocok nih. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga jiwa kita, darah kita, energi kita pemuda terus. Ya, muda terus. Walaupun usia sudah banyak seperti saya, masih muda terus saya. Kenapa? Saya punya impian terus ya. Saya sekarang doktor, saya pengen maksimal 3-4 tahun lagi saya sudah profesor gitu kan. Saya sekarang direktur, saya pengen 3-4 tahun lagi saya pengen presiden direktur. Nah, itu impian yang membuat semangat terus dalam diri kita sehingga orang pun melihat oh ini role model. Nah, ngomongnya pun orang mau dengar gitu ya. Balik ke sini. Diversity. Diversity, sahabat sekalian, itu maknanya adalah kita harus menjadi role model, menjadi contoh di dalam menerima keberagaman, di dalam mencintai perbedaan, di dalam bersahabat dengan keanekaragaman. Ini sangat penting. Ketika Anda dikenal,
sebagai pribadi yang mementingkan pribadi, mementingkan golongan, mementingkan kelompoknya saja, maka Anda ngomong orang tidak mau dengar. Alah, kalau dia ngomong pasti untuk kepentingan kelompoknya dah, untuk kepentingan sukunya dialah, agamanya dialah, gitu ya. Nah, jadi pastikan kita di mata siapapun, nanti dimanapun Anda berada, di mata mereka bahwa Anda adalah orang yang mencintai keberagaman. Anda universal. Anda bisa diterima oleh siapapun. Anda bisa bersahabat dengan orang dari manapun. Nah, ketika Anda sosok yang seperti ini, maka komunikasi Anda akan menarik untuk didengar. Orang mau dengerin gitu loh ketika Anda ngomong. Tapi kalau Anda dikenal sebagai yang tadi hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri, belum juga Anda ngomong, baru megang mic gitu, orang sudah kabur duluan. Ah, dia mah ketahuan pasti mementingkan untuk kelompoknya sendiri. Gitu ya. Ini D yang keempat sebagai role model. Yang terakhir adalah do it well. Artinya apa, sahabat sekalian? Agar komunikasi kita tidak ditolak, agar kita bicara kepada siapapun orang mau mendengar apa yang kita sampaikan. Kan prinsip komunikasi kan itu. Core-nya komunikasi adalah ketika ngomong didengar sama orang. Orang mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, langkah awal adalah ini dulu. Kita harus mau didengar dulu sama orang. Agar orang mau mendengar, agar orang tidak menolak apa yang kita sampaikan, maka kita harus jadi role model dari aspek 5D tadi. Dan D terakhir adalah do it well. Artinya apa? Do it well artinya orang yang mencintai betul apapun yang dia kerjakan. Nah, ini sangat penting, sahabat sekalian. Mungkin Anda pernah mendengar ada anak yang merindukan masakan buatan ibunya. Mungkin Anda sekarang merasakan, atau dengar dari orang lain, atau tanya orang tua Anda, atau tanya om Anda, mungkin mereka juga merindukan masakan orang tuanya dulu. Kenapa seorang ibu masakannya begitu mengagumkan di lidah anaknya? Apakah seorang ibu itu seorang koki yang hebat? Bukan. Apakah karena si ibu tadi memiliki bumbu masakan yang super lengkap? Saya yakin tidak juga. Lalu apa dong yang membuat seorang ibu itu masakannya begitu mengagumkan di lidah anaknya? Karena sang ibu masak dengan penuh cinta. Jadi sahabat sekalian, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bila dilakukan dengan penuh cinta, maka karya Anda akan dinikmati luar biasa oleh orang lain. Ketika Anda ahli dalam bidang engineering, apakah itu manufacturing, service, atau supply chain, apapun itu, Anda ahli dalam bidang itu, Anda mencintainya. Ketika Anda cintanya sungguh-sungguh, Anda pun belajarnya tidak cepat lelah, tidak cepat capek. Ya, pulang malam oke, berangkat pagi oke, harus beli buku banyak, harus belajar banyak oke. Berlelah-lelah, tidak cepat lelah. Karena apa? Anda punya jumlah cinta yang luar biasa pada bidang tersebut. Tapi sebaliknya kalau Anda tidak mencintai bidang Anda, waktu sebentar terasa lama. Masalah kecil yang Anda hadapi serasa masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena Anda tidak mendasari dengan cinta pada keahlian Anda, cinta pada bidang Anda. Nah, orang yang mencintai bidangnya, orang yang mencintai keahliannya, maka akan terrefleksi. Ketika dia komunikasi pun, orang mau dengar. Tapi kalau Anda pun asal-asalan dalam bekerja, Anda tidak mencintai bidang Anda, itu akan nampak. Sehingga Anda ngomong pun, orang tidak akan mau dengar apa yang Anda omongkan. Jadi sahabat sekalian, inilah 5 hal penting yang menurut saya syarat awal agar komunikasi kita didengar sama siapapun, pastikan kita menjadi role model dari aspek 5D ini. Ya. Lalu yang kedua, tadi agar kita komunikasinya itu diterima, agar ucapan kita didengar, kita harus memberikan manfaat.
kita harus menjawab kebutuhan. Ini sangat penting. Ya. Ini nanti apalagi saat Anda negosiasi nanti, ini sangat penting. Dalam komunikasi apapun, ya, ketika kita mau komunikasi, misalnya kita komunikasi kepada atasan, ya, kepada atasan mau mengajukan budget, biaya tertentu, bikin program misalnya. Kalau Anda datang membawa kepentingan pribadi Anda, membawa kepentingan departemen Anda, maka Anda pasti akan ditolak. Maka yang benar adalah kita komunikasi kepada siapapun, berbicara dengan siapapun, maka bungkuslah kepentingan kita itu seolah-olah menjadi kepentingan orang yang kita ajak berbicara. Contoh sederhana begini. Saya waktu itu pernah mau mengadakan sebuah kegiatan olahraga di perusahaan. Jadi kayak olimpiade gitu. Itu biayanya 1,5 miliar. Ya. Kalau saya datang ke perusahaan, misalkan bos, ini teman-teman pengen olahraga nih, kita pengen adakan lomba di antara karyawan, itu pasti sudah jelas akan ditolak oleh manajemen, gitu kan? Oleh bos akan ditolak. Kenapa? Karena kita tidak datang membawa kepentingan kita itu menjadi kepentingan bos. Nah, di sini kita penting mengemas apa yang mau kita sampaikan tadi menjadi kepentingan bos, menjadi kepentingan perusahaan. Cari kepentingannya apa? Oh, misalnya waktu itu saya sampaikan, waktu itu menjelang pemilu ya, 3 tahun lalu kalau nggak salah lupa saya. Itu saya sampaikan, aduh hari ini nih karyawan kita di berbagai kota sudah sangat banyak cabang-cabang bisnis kita. Dan karyawan kita saking sibuknya masing-masing tidak kenal satu dengan yang lain. Akhirnya mereka sering tidak kompak di lapangan. Nah, itu fakta pertama tuh. Fakta yang kedua, oh sekarang ini sebentar lagi akan pemilu. Politik lagi kencang. Kita ingin karyawan kita fokus bekerja, tidak ke bawah-bawah ke urusan ke politik, lalu mereka berantem dan sebagainya. Untuk membangun kebersamaan dan kekompakan itu, kita akan menyelenggarakan kegiatan olimpiade untuk karyawan. Manajemen langsung melihat, oh iya perlu, bagus tuh. Karena kalau ini diselenggarakan, tujuan perusahaan akan tercapai. Karyawannya kompak, mereka fokus bekerja, tidak terganggu oleh unsur-unsur di luar sana. Nah, contoh sederhana seperti itu. Jadi pengertian give benefits ini, teman-teman, atau answer the need, artinya adalah ketika kita komunikasi dengan siapapun, kita harus pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu merupakan kepentingan pihak yang kita ajak berbicara. Walaupun pasti di situ ada kepentingan kitanya, tapi jangan ditonjolkan kepentingan kitanya. Karena kalau itu yang diutamakan, maka audiens akan tidak tertarik untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Ya, baik. Kita masih dalam tataran bicara komunikasi. Yang pertama tadi apa? Bagaimana agar komunikasi kita tidak ditolak. Bagaimana agar bicara kita diterima oleh audiens kita. Sudah kita sampaikan tadi caranya, kita harus role model dalam bidang kita dengan cara menjadi yang terbaik, menjadi contoh dalam 5D tadi. Dan yang kedua tadi kita harus senantiasa memberikan benefit atau mengemas konten komunikasi kita menjadi sesuatu yang penting bagi pihak yang kita ajak berbicara. Nah, topik komunikasi kedua adalah ini. Reach goal with flexibility. Mohon maaf panitia, berapa menit lagi? Saya lupa. Ya, jam 10.44. 10 menit lagi, Pak. Oh, 10 menit, luar biasa. Tidak terasa ya. Baik, Iya. itu catat ya. Nah, sekarang reach goal with flexibility, artinya gini teman-teman. Ketika kita mau komunikasi dengan siapapun, nah pastikan ini dulu. Saya mau ketemu orang. Nomor 1 itu kuasai dulu kontennya. Saya mau ngomong apa ke dia nanti? Mau tentang apa? Anda harus sudah punya tujuan dulu, ya. Itu pegang itu dulu. Saya punya tujuan. Konten apa yang mau saya sampaikan?
Yang kedua, jangan dulu konten disampaikan. Ketika bertemu itu, konteks dulu. Konteks itu artinya bangun rapot dulu. Bangun suasana cair dulu. Bikin ice breaking. Ice breaking itu bisa teman-teman bisa cerita sesuatu yang menarik saat ini. Oh, hot isu sekarang tentang coronavirus, boleh. Oh, yang hot sekarang tentang demo Omnibus Law, boleh, silahkan. Kan itu. Tapi intinya konteks itu adalah ngobrol dulu sesuatu yang menarik bagi lawan bicara kita. Jangan langsung ke konten. Itu kan, konten pegang dulu. Kita bicara dulu, konteks dulu. Konteks bisa juga sesuatu yang menarik bagi lawan bicara kita ya. Misalkan dia senangnya otomotif. Ya, Anda ngobrol, gimana bro? Sekarang mobil-mobil baru apa yang keluar? Misalnya gitu ya. Apapun itu silahkan. Tapi konteks intinya pastikan sesuatu yang menarik bagi orang yang kita ajak bicara. Yang kedua adalah tema yang umum. Umum artinya yang saat itu diketahui bersama. Tadi kayak contoh topik coronavirus, topik tentang Omnibus Law dan lain-lain. Itu silahkan. Itu tujuannya untuk memecahkan suasana supaya cair dulu. Nah, setelah itu selesai, baru masuk ke konten. Ya, konten sampaikan. Apa tujuan Anda ngomong? Tentu dengan cara smooth, ya, tidak loncat-loncat ngomongnya. Nah, terakhir, ketika tujuan Anda itu mentok, ya, misalkan Anda pengen A, tapi dia tidak setuju atau apa, jangan pernah mempresur dulu. Di situ adanya convertible. Artinya apa? Kita di situ harus fleksibel. Convertible di sini, teman-teman, artinya ketika kita menyampaikan konten tadi, setelah konteksnya cair, ketika menyampaikan konten tadi, amati dengan jelas gerak-gerik tubuh dari lawan bicara kita. Tidak sekedar memperhatikan kata-katanya, tapi yang paling penting perhatikan gestur tubuh, tatapan mata, karena itu semua berbicara sangat kencang. Lebih kencang dari kata-kata itu sendiri. Gitu ya. Itu reach goal with flexibility. Ya, nanti boleh dielaborasi lagi kalau kurang jelas. Yang terakhir, yang ketiga adalah you cannot not communicate. Nah, ini sebetulnya paradigma penting dalam komunikasi. Ini nyambung dengan barusan yang saya sampaikan, bahwa pemimpin itu, leader itu, atau profesional itu, kalau Anda seorang profesional nantinya, itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya, kita harus punya paradigma sebagai pemimpin bahwa makna komunikasi itu bukan sekedar ngomong. Ya, ketika Anda mau ketemu orang nih, Anda datang, itu Anda belum ngomong, itu Anda sudah komunikasi. Ingat, karena komunikasi itu kan ada 3. 1, verbal, ngomong. Itu hanya 7% pengaruhnya. Ya. Yang kedua adalah vokal, artinya intonasi. Nah, itu 38% pengaruhnya. Dan yang ketiga yang paling dominan adalah visual. Visual itu 55%. Visual itu apa? Gestur tubuh, tatapan mata, bagaimana tangan kita, kecondongan tubuh kita, itu semuanya berbunyi. Ketika Anda tidak ngomong sama sekali, datang ke kelas dengan wajah yang memerah, mata yang nanar gitu kan, jalan yang gontai, tanpa ngomong Anda jalan ke kelas. Kira-kira teman-teman Anda sudah punya persepsi belum tentang Anda? Anda sudah komunikasi di situ. Jadi poin dari sini adalah hati-hati dalam memanai komunikasi, bahwa komunikasi itu sangat banyak bentuknya, bahwa Anda tidak bisa tidak berkomunikasi. Anda duduk memandang begini ke kawan dengan kerlingan mata yang seperti menyinggung, itu semuanya berbunyi, semuanya berbicara. Kerlingan mata Anda, mulut, gerak mulut Anda, ya, bagaimana cara tangan Anda ditaruh, itu semuanya berbunyi. Itulah namanya komunikasi. You cannot not communicate. Anda tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya, baik, itu topik pertama selesai tentang komunikasi. Pada prinsipnya adalah komunikasi harus diawali dengan bagaimana agar Anda diterima dulu, agar Anda didengar dulu oleh pihak yang Anda ajak komunikasi. Dengan cara Anda harus jadi role model tadi. Ya,
The next 10 minutes saya mau cerita tentang negosiasi ya. Negosiasi sedikit saja, ini ada 2 poin penting yang menurut saya teman-teman harus ambil. Core dari negosiasi ini adalah pertama, clarify problems, solve solution. Ya, bagaimana kita itu kan prinsipnya kalau komunikasi itu hanya ada 2. Pertama, menyampaikan berita baik, yang kedua menyampaikan berita buruk kan gitu. Itu prinsip dari komunikasi. Nah, itu bagaimana caranya? Ini dia. Clarify ya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah sweeter. Nah, more bitter, bitter. Maksudnya begini. Terhadap hal-hal yang Anda negosiasikan, Anda mau menyampaikan hal yang baik kepada seseorang. Ya, kalau menyampaikan hal yang baik, hal yang sweet, bagaimana dia bisa menerima itu secara sweeter? Jadi bagaimana agar dia ketika akan menerima hal baik itu, dia merasa yang dia terima itu lebih baik. Sebaliknya, kalau Anda mau menyampaikan hal yang pahit, yang lebih pahit, dia harus merasa yang diterima itu sekedar pahit saja, tidak lebih pahit. Maksudnya apa sih Pak? Pusing itu kan? Nah, kita coba dulu yang sweeter ya. Jadi maksudnya begini, kalau Anda mau misalkan gini ya, menyampaikan contoh kalau di perusahaan itu gini, kita mau memanggil anak buah, mau menyampaikan kenaikan gaji misalnya 10%. 10% itu kan sebetulnya itu hal manis, namanya naik gaji kan hal manis. Tapi kan 10% itu, bagaimana 10% itu dirasakan oleh dia sebagai lebih manis dirasakannya. Tidak sekedar manis doang. Nah, agar 10% itu dirasakan sweeter, agar 10% itu dirasakan lebih manis, maka ketika Anda negosiasi, ketika Anda bicara di depan, Anda harus sampaikan dulu fakta mengenai sesuatu yang sweet. Sesuatu yang lain itu sekedar sweet saja, sedangkan Anda itu sweeter. Bagaimana caranya? Misalkan tadi yang 10% tadi. Anda ngomong bahwa sebagai HRD ya misalnya, oh kenaikan gaji tahun ini itu kita sulit, kita sedang masa corona itu misalnya ya. Kita bisnis tidak bertumbuh dengan baik, sehingga rata-rata kenaikan karyawan hanya 5-7% saja. Nah ini kan sweet. Manis kan, naik. Namun, karena Anda berkinerja sangat baik, namun karena Anda berprestasi kerja dengan baik, namun karena Anda juga loyal dengan baik, maka Anda tidak 5-7%, tapi perusahaan memberikan Anda 10%. Nah, dia akan merasa sweeter. Kenapa? Karena kita memberikan landasan sweet dulu. Nah sebaliknya kalau kita menyampaikan berita tentang hal yang pahit, itu harus dikasih landasan yang lebih pahit dulu. Supaya dia merasa sekedar pahit doang yang dia terima. Gitu. Misalnya, waktu itu saya pernah mau memberikan surat peringatan SP3. SP3 kan kalau di perusahaan itu paling berat tuh teman-teman ya. Kalau sudah di SP3 itu Anda mengulang lagi langsung di PHK tuh. Nah, bagaimana supaya SP3 ini, hal yang sangat pahit ini dirasakan oleh dia sekedar pahit doang. Bagaimana caranya? Saya harus ngasih landasan yang sangat pahit. Jadi saya panggil ke ruangan, saya bicara dulu. Kemarin Anda melanggar ini loh. Ini loh pasal-pasal yang Anda langgar. Ini loh dampaknya begitu parah bagi perusahaan. Nah, ini kita harus pintar mencari fakta, pintar merangkai data, sehingga menjadi sesuatu yang betul-betul berat. Dan kita katakan, dengan kesalahan seperti ini, maka Anda bisa di-PHK oleh perusahaan. Oh, langsung sangat pahit kan? More bitter tuh. Anda di-PHK oleh perusahaan. Namun, karena Anda sejauh ini kerjanya sangat baik, sejauh ini Anda menunjukkan loyalitas yang baik, maka perusahaan tidak mem-PHK Anda. Namun Anda hanya diberikan SP3 saja. Itu dia langsung cium tangan ke saya dan berterima kasih.
Padahal SP3 itu sesuatu yang sangat pahit, tapi dirasakan oleh dia sekedar pahit doang. Kenapa? Karena kita sudah berikan landasan yang more bitter sebelumnya. Ya itu kira-kira seperti itu. Jadi dalam negosiasi, pastikan kita melihat ini apa yang kita sampaikan. Kasih landasan dulu yang membuat dia merasa ketika hal manis, dia merasa lebih manis. Ketika yang lebih pahit, dia merasa sekedar pahit saja. Gitu ya. Dan terakhir, ini adalah terkait dengan negosiasi. Sangat penting, yaitu bagaimana kita mensupport. Dalam negosiasi, teman-teman, sering kita juga berhadapan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Ya, konflik artinya apa? Ada kepentingan A, ada kepentingan B. Nah, yang paling penting, teman-teman, kita punya paradigma positif dulu. Bahwa bagi kita konflik itu hal yang positif. Banyak ide-ide bagus muncul gara-gara ada konflik. Yang satu mengatakan merah, yang satu mengatakan begini, akhirnya ketemulah titik tengah. Itu kan karena konflik. Mungkin pernah dengar teman-teman ada cerita orang buta, cerita kuno ini, orang buta yang megang gajah kan. Yang satu megang perutnya, yang satu megang belalai, yang satu megang apa tuh yang kipas-kipas itu? Telinganya, ya. Kata yang buta yang megang perutnya mengatakan, oh gajah itu bulat seperti bola, kan gitu. Kata yang megang belalainya, oh gajah itu panjang seperti ular. Kata yang megang telinganya, oh gajah itu lebar seperti kipas, gitu kan. Nah, sahabat sekalian, itu adalah konflik karena masing-masing beda pendapat. Nah, bagaimana agar dalam negosiasi juga pasti ada konflik kan, menurut kita ini barang bagus, menurut dia barangnya jelek misalnya gitu kan, itu konflik sama aja. Nah, maka setelah kita punya positif paradigma tadi bahwa konflik itu hal yang positif, maka yang kedua adalah recognize the problem. Yakinkan kepada 3 orang buta tadi bahwa masalah kita tentang gajah ya. Oke, kita akan bicara mengenai gajah. Karena sering teman-teman orang berkonflik, orang berantem saat negosiasi gara-gara yang dipermasalahkannya tidak jelas. Akhirnya larilah ke pribadi, kamu hitam ya, kamu orang Medan ya, kamu orang ini ya, lari ke pribadi. Bukan lagi kepada pokok permasalahan. Maka yang paling penting, kedua setelah kita punya paradigma positif tadi, kenali, perjelas masalahnya itu apa. Dalam konteks ini, masalahnya adalah gajah, kan gitu. Nah, terakhir adalah support both parties. Artinya apa? Temukan hal baik dari masing-masing pihak. Ini misalkan gini, oh kamu benar mengatakan gajah itu bulat kalau kamu lihatnya dari bawah, kamu pegang perutnya. Oh kamu juga benar mengatakan gajah itu panjang kalau kamu megangnya belalainya. Oh kamu juga benar kalau mengatakan gajah itu seperti karena kamu megang telinganya. Jadi dalam menghadapi konflik, harus temukan dulu titik benar dari masing-masing pihak. Baru diketemukan. Nah, yang sekarang kita maksudkan adalah masalahnya itu ini loh. Jadi cara pandang mana yang benar tergantung tujuan kita. Kalau konteksnya melihat gajah, berarti semuanya benar. Namun dari sudut pandang berbeda. Nah, sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang bersama-sama. Kan gitu misalnya ya. Baik teman-teman, karena keterbatasan waktu, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah tadi, bicara komunikasi, kita ada 3 aspek yang harus kita pastikan. Yang pertama adalah bagaimana agar what won't be denied. Apa yang kita sampaikan itu tidak ditolak. Dengan cara tadi kita harus jadi role model dalam bidang kita masing-masing dengan menjalankan 5D tadi. Dan yang kedua, kita harus ketika berkomunikasi pastikan berjalan dengan smooth. Pastikan kita punya konten, cek konteksnya, jangan sampai langsung tabrak saja, buka dulu situasinya, cairkan dulu, dan terakhir harus comfortability. Artinya kita sensitif melihat perubahan, melihat gestur tubuh dan sebagainya. Ya. Dan terakhir tadi dalam komunikasi, kita harus punya paradigma bahwa you cannot not communicate. Anda tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya, pastikan dalam berkomunikasi itu kita tidak sekedar memantapkan vokal dengan baik, memantapkan verbalnya,
tapi vokalnya, intonasi digunakan dengan baik, dan juga visual. Gestur tubuhnya digunakan, cara meyakinkan, gerak tangannya, tatapan matanya, itu sangat berbicara banyak ketika kita berkomunikasi. Ya. Dan terakhir, tadi kita bicara mengenai negosiasi, pastikan ketika menyampaikan hal yang manis, bikin dia itu merasa lebih manis dengan cara kasih landasan yang sekedar manis saja. Ketika menyampaikan hal yang pahit, bagaimana dia merasa sekedar pahit saja dengan cara memberikan landasan yang lebih pahit sehingga dia merasa sekedar pahit saja. Dan ketika bernegosiasi, ketika berhadapan dengan konflik perbedaan pendapat, pastikan kita bisa melihat titik baik dari setiap pihak yang mengalami konflik tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita buka tanya jawab. Ya, baik Pak Dasep, terima kasih banyak. Sayang sekali waktunya tidak banyak ya Pak. Ini sangat menarik sekali. Buat saya juga ini sangat menarik Pak. Saya sampai ngangguk-ngangguk dari tadi ya Pak. Oke, mungkin juga sama ya yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa semua. Oke, baik kita buka sesi tanya jawab saja. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Saya buka satu pertanyaan dulu, nanti akan direspon langsung oleh Pak Dasep. Silakan, Karena rekan-rekan. kita topiknya komunikasi, jadi yang bertanya harus langsung membuka videonya dan langsung bertanya ya. Oke, Silakan. baik. Ini ada pertanyaan dari Felix. Felix mungkin bisa on cam, Felix. Felix Malvian. Sudah on cam, Bu. Berinteraksi dengan Pak Dasep. Ya, silakan Felix. Oh, langsung dibacakan aja ya, Bu. Ya, oke, silakan. Oke, ya. Mungkin perkenalkan diri dulu Dasep. Pak Malvian, Pak Felix. Sorry, maaf. Ya, Bu. Jadi selamat siang buat teman-teman, Ibu Dini, Pak Taufik, dan terutama Pak Dasep. Perkenalkan, nama saya Felix. Saya mahasiswa jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Jadi ini yang saya mau tanyakan, Pak. Kan tadi Bapak ada memaparkan kalau Bapak ada juga ikut ambil bagian dalam merancang Omnibus Law seperti gitu ya, Pak. Kalau saya nggak salah dengar. Ya. Jadi kalau yang saya dapat nih informasi, produktivitas buruh di Indonesia bisa dikatakan lebih rendah dibanding negara tetangga. Contohnya Vietnam, Pak. Nah, namun dalam segi upah itu Indonesia termasuk lebih tinggi dari Vietnam gitu loh. Nah, menurut Bapak itu bagaimana sih menghadapi buruh-buruh di Indonesia yang selalu menuntut hak-haknya seperti itu, hak buruh lah bilangnya gitu. Tapi nggak mengindahkan kewajibannya juga gitu. Terus saya juga sering melihat demo-demo yang dilakukan buruh, apalagi terkait Omnibus Law ini makin parah ya Pak. Hari ini juga demo kan. Nah, menurut Bapak itu bagaimana cara mengkomunikasinya kepada para buruh agar mereka sadar akan kemampuan dan produktivitas diri mereka itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menggaji mereka gitu Pak. Itu pertanyaan saya sih Pak. Terima kasih Pak. Oh, good. Thank you, Felix. Pertanyaan sangat bagus ya. Ini tolong panitia catat ya, ini nanti penanya yang paling bagus dapat hadiah ya. Gini, ini pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan-rekan buruh tentang kondisi Indonesia saat ini? Ya, teman-teman sekalian, kita memang harus mengakui betul produktivitas kita itu masih banyak kalah dengan negara-negara lain. Bagaimana sih mengukur produktivitas yang mudah itu? Gampang, ya kan? Dari jumlah jam kerja di-compare dengan hasil yang diperoleh. Itu kan di industri udah punya standar mereka. Pabrik sepatu, ngecek sama semua. Coba orang Indonesia bikin sepatu misalkan dengan mesin yang sama, itu bagaimana dalam jumlah waktu yang sama berapa hasilnya, misalnya dalam menjahit dan sebagainya. Itu tentu bukan berarti orang buruh kita salah, bukan. Ini semuanya adalah proses. Bagaimana orang kita yang mungkin begitu lama ternina bobokan oleh negeri gemah ripah loh jinawi, kayu dan batu jadi tanaman, sehingga banyak orang kita tuh agak sedikit malas-malas, belajar pun tidak terlalu hebat gitu ya, kerja kerasnya kurang. Sehingga ini harus perlu digeser. Belum lagi budaya lama, kita terjajah begitu lama ratusan tahun oleh Belanda, itu juga jiwa imperiornya itu juga sangat kuat. Ya, pengennya itu nerima doang pasif gitu kan.
hanya berpikirnya pendek saja. Nah, kondisi ini perlu digeser perlahan-lahan, disadarkan dengan baik. Sesungguhnya imbalan itu sesuatu yang mengikuti kontribusi. Jangan takut perusahaan tidak memberikan kompensasi besar selama kita kontribusinya bagus. Jangan takut perusahaan mem-PHK Anda selama kita kerja bagus. Saya kerja di 7 perusahaan lebih, sangat takut perusahaan kehilangan orang bagus. Justru kalau orang bagus keluar, ditahan, jangan keluar. Kamu kenapa keluar? Pak, saya di sana dibayar 2 kali lipat. Di sini pun saya bayar kamu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Kamu jangan pergi dari sini. Pak, di sana saya dikasih mobil. Mobilnya apa di sana? Yang 1000 saya, di sini 2000 saya kasih. Pak, saya di sana dikasih rumah. Saya kasih rumah, kamu nomor berapa di sana rumahnya? Berapa ukuran? Saya kasih lebih gede lagi. Tuh, bayangkan. Kalau kita kontribusinya bagus, kalau kita bekerja dengan kinerja yang hebat, jangan takut. Justru perusahaan yang akan takut kehilangan kita. Nah, rekan-rekan buruh ini paradigmanya belum sampai ke sana. Mereka lebih berpikir bahwa saya hari ini harus mendapatkan pendapatan gede. Dia tidak memikirkan negara kita ini hari ini penganggurannya puluhan juta orang yang nanti butuh pekerjaan. Sementara orang dari luar takut berinvestasi di kita, tidak mau investasi, tidak mau buka pabrik baru. Kenapa? Karena kalau buka pabrik di Indonesia itu biayanya mahal untuk perizinan segala macam, terus bayar orangnya mahal, kalau PHK juga mahal, tapi produktivitas rendah. Nah ini. Jadi ini yang harus disadari bersama. Ini bukan hanya sekedar ngomong upah gitu, harus lebih besar lagi. Ini kepentingan bangsa kita ke depan. Memang dari aspek pesangon ada berkurang, tapi bukan berarti dikurangi. Karena sebagian dialihkan untuk membayar rekan-rekan yang dikontrak. Kalau dulu dikontrak itu hanya dikontrak saja. Kalau sekarang dikontrak tapi tiap tahun ada uang kompensasi 1 bulan gaji. Jadi kontrak dan permanen jadi seimbang. Jadi sebetulnya kalau kita jernih berpikirnya, duduk dengan tenang, tidak dipolitisir, ini sangat positif. Namun karena tadi banyak yang belum baca, banyak yang lihatnya negatif, memang ada hal yang perlu dikritisi. Saya juga tidak mengatakan ini sempurna ya. Banyak yang harus kita kritisi, mungkin dari aspek proses pembuatannya, dari pelibatan stakeholdernya, dari pengambilan keputusannya mungkin tengah malam barangkali, itu silahkan dikritisi. Ini kita negara demokrasi, nggak apa-apa. Tapi maksud saya, mari setiap pihak yang mengomentari ini dengan kepala dingin, dengan tujuan yang lebih besar, lalu dengan duduk dengan nyaman, duduk dengan baik, bukan dengan cara-cara yang salah. Itu Taufik ya. Jadi, bukan Pak Taufik, Pak siapa tadi? Pelik ya, Pak Pelik. Mas Pelik yang nanya, itu pertanyaan sangat bagus. Jadi prinsipnya, kita teman-teman yang sebagai generasi muda silakan berperan, mungkin ada ketemu dengan rekan-rekan buruh silakan sampaikan, atau Anda pun nanti masuk ke dunia kerja silakan sampaikan dengan rekan-rekan buruh yang bekerja di tempat Anda nanti. Demikian Mas Felix, terima kasih. Lanjut, monggo. Makasih banyak Pak. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ada? Satu hal, kalau teman-teman sedang berkomunikasi dimanapun ya, apalagi ketika di depan kelas, di hadapan audiens, teman-teman siswa, itu pastikan kita, apalagi nanti ketika interview gitu ya, ketemu HRD, itu mata kita harus eye level, sejajar, berani natap, jangan sampai Anda nunduk saja gitu ya. Apalagi biasanya kalau lagi presentasi tuh, dia hanya pakai 3L ya. Lihatnya itu satu lihat lantai, kalau nggak lihat lantai, lihat layar monitor, atau lihatnya langit, gitu kan. Nah, 3L saja tuh. Nah, terkadang ada yang lihatnya lantai, terus pas lihat itu udah pernah nggak ada orangnya gitu kan. Nah, itu itu membahayakan dalam komunikasi. Pastikan kita betul-betul memandang audiens kita dengan baik. Tatap matanya, tapi tentu dengan sopan gitu ya. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Teman-teman semua? Ada pertanyaan lain? Mungkin masih malu-malu kali, Pak. Ya, jangan malu-malu. Masa depan milik mereka yang confident.
Nah, itu juga teman-teman kelemahan orang Indonesia utama. Sebetulnya orang kita itu hebat-hebat. Di dunia mereka punya kemampuan yang unggul, sering kompetisi olimpiade segala macam kita menang. Tapi apa yang paling dominan lemahnya sehingga banyak orang kita yang tidak bisa jadi CEO, tidak memimpin perusahaan-perusahaan besar di dunia, tidak menang bersaing. Dua kelemahan utama orang kita. Satu adalah self confidence. Tadi karena merasa inferior, yang merasanya itu kalau tampil itu sesuatu yang takut dikatakan sombong gitu. Kalau bicara takut dikatakan apa. Jadi pokoknya tuh inferior. Self confidence-nya yang kurang. Itu harus diperbaiki dari kita. Dan yang kedua adalah communication skill, terutama language skill. Bahasanya lemah, komunikasinya lemah. Nah, dua aspek ini teman-teman semua tidak boleh punya ya, harus betul-betul tidak boleh punya kelemahan ini. Harus betul-betul Anda hebat dalam dua aspek ini. Karena ini sangat basic sekali. Nanti bersaing dengan siapapun, hal itu sangat dibutuhkan. Ya, silakan. Bila tidak ada, mungkin cukup, Bu. Oh, baik Pak. Bila tidak ada, kami ucapkan terima kasih banyak Pak Dasep untuk hari ini, untuk waktunya, untuk berbagi ilmu dengan kami di jurusan Teknik Industri. Semoga teman-teman bisa belajar untuk menjadi diamond ya Pak ya. Learn to be the diamond. Oke, semoga bisa diterapkan nanti sesudah lulus, bisa menjadi sumber daya yang benar-benar berkualitas. Terima kasih buat Pak Dasep dan tim, Ibu Feci dan Ibu Mariana. Terima kasih buat Internship Center. Mungkin ada dua kata-kata dari Pak Taufik, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dasep atas sharing knowledge-nya, Pak ya. Jadi besar harapan kami dari jurusan akan ada kegiatan-kegiatan serupa lagi, Pak ya, yang khususnya dalam hal ini untuk meningkatkan tingkat competitiveness dari mahasiswa kami lah ya. Nanti kalau lulusan internship sehingga betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Nanti mungkin mohon infonya Pak, kalau Bapak juga berminat untuk sebagai kurikulum review, Pak ya. Baik. Mata kuliah nanti yang mungkin ke depannya seperti apa sih, terus terang kami juga masih melihat potensi-potensi mata kuliah itu kan akan berubah Pak, seiring dengan berkembangnya ataupun berubahnya industri 4.0 ya, era digital ini. Jadi nanti mohon feedback-nya ya Pak Dasep. Itu aja sih. Baik Pak Taufik. Terima kasih banyak waktunya. Saya juga ingin sampaikan terima kasih ke Pak Taufik ya, Bu Nia dan juga rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada hari ini betul-betul bermanfaat bagi masa depan kita semua. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita berpisah, boleh kita foto bareng? Oh, foto dulu, silakan. Iya, foto bareng ya. Nah, mahasiswa yang ada di sini boleh on cam dulu ya. Kita foto bareng dulu nih. Bapak berarti tadi kan ada hadiah buku ya katanya. Ya, nanti betul. Berarti pemenangnya itu atas nama Felix tadi ya Bapak ya? Ya. Nanti silakan diambil ke Bu Feci atau ke Bu Marina ya. Siap Bapak, terima kasih. Nanti untuk Felix, silakan tadi link yang sudah diberikan diisi dengan data diri kamu yang benar, nanti akan kami hubungi ya. Iya, makasih banyak Bu. Iya. Oke, sekarang kita foto bareng ya. Ya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Next lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Bapak. Pak Dasep, terima kasih banyak untuk kesediaannya sharing siang hari ini ya Bapak ya. Thank you so much. Luar biasa materinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dini juga. Mohon pamit. Mohon pamit sudah beres Bu ya. Terima kasih. Terima kasih.